Apabila sudah terbaca tanpa tasydid atau sudah terbaca tadi hurufnya hilang satu misalnya, maka diulangi ayatnya, diulangi dengan membaca dengan sempurna, membaca dengan sempurna. Kok dilanjutkan tidak diulangi bacaan dengan sempurna, maka bacaan Fatihahnya tidak dianggap. Kok sampai akhir sholat bacaannya tidak dirubah tadi itu, maka sholat yang dilakukan pun tidak sah hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Fatihata ummal kitab wa khassa biha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam imama ibadihil ahbab wa sallallahu wasallam alaihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ab wa ala man tabi'ahu minal ali wal ashab wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumi hisab. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani pemirsa YouTube Tafakuh Riyadul Jannah Surakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita sehingga kita dipahamkan untuk memahami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama kita. Melanjutkan daripada pembahasan kita pada kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami, melanjutkan di dalam fasal kali ini yaitu faslun syurutul fatihati asyaratun. Terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang syurutul fatihati, perlu kita ketahui bahwa Fatihah itu hukumnya wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat. Menjadi imam wajib membaca Fatihah, menjadi makmum wajib membaca Fatihah, sholat sendiri pun wajib membaca Fatihah. Sehingga Fatihah adalah salah satu rukun qauli atau rukun yang harus dilafadzkan. Rukun yang tidak boleh hanya dibatin saja. Hanya membatin dalam hati tidak cukup di dalam rukun qauli atau rukun yang sifatnya bacaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana bacaan kita itu dianggap, bacaan Fatihah kita itu dianggap sah oleh syariat kita adalah mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah syurutul Fatihati asyaratun, syarat-syarat Fatihah asyaratun ada 10. Ada 10 syarat Al-Fatihah yang harus dipenuhi. Yang pertama at-tertib. Yang pertama adalah urut sesuai urutan yang ada di dalam mushaf atau di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sampai waladhdallin. Itu dibaca urut. Tidak boleh kita membolak-balikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Maliki yaumiddin. Misalnya, itu tidak mencukupi untuk bacaan surah Al-Fatihah. Jadi, Al-Fatihah harus dibaca secara urut sesuai yang kita tahu, yaitu yang ada di mushaf-mushaf yang tersebar di Indonesia ini atau di seluruh dunia. Kemudian, yang selanjutnya adalah wal muwalatu, dibaca secara berkesinambungan, harus sambung antara satu ayat dengan ayat selanjutnya. Tidak boleh dipisah dengan hal yang lain selain Al-Fatihah. Di sini disebutkan tidak boleh dipisah dengan misalnya bacaan-bacaan lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim tidak langsung Alhamdulillah, tapi dipisah dulu. Baik pemisahnya dengan misalnya dengan ucapan zikir yang lain atau dengan diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bacaan Subhanallah itu memutus Fatihahnya. Jadi harus diulangi lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi. Kenapa? Karena bacaannya sudah terputus. Bacaannya sudah terputus. Begitu juga apabila bacaannya diputus dengan diam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diam bi an yush'ir mithlu dzalika sukut bi qat'il qira'ah wa i'radihi anha. Dengan misalnya gambarannya nih, gambaran orang diam kemudian dianggap sudah memutus Fatihah, sudah dianggap orang ini sudah berpaling, tidak bacaan Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak contoh ya di dalam pasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diam nih. Diam. Kiranya diamnya itu sudah dianggap tidak melanjutkan bacaan yang pertama. Nah, sudah berpaling dari bacaan yang pertama, maka harus diulangi bacaan yang pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kok dilanjutkan, maka bacaannya tidak dianggap. Dilanjutkan, bacaannya tidak dianggap. Gitu ya. Jadi ketika tartib, saya ulangi, ketika tartib itu tidak dilakukan, kemudian mualah itu tidak dilakukan, maka harus diulangi dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mura'atu hurufiha, dan memperhatikan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Tidak boleh kita mengurangi satu huruf pun yang ada di dalam Al-Fatihah. Panjang pendeknya harus ada semuanya. Huruf-hurufnya harus ada semuanya. Misalnya Shiratal ladzina an'amta, itu kan sempurna ya. Shiratal ladzina an'amta. Kok ada pengurangan? Misalnya contohnya Shiratal ladzina amta. Nah, itu contoh pengurangan itu. Banyak ada beberapa orang membaca seperti itu. Shiratal ladzina amta. Bukan seperti itu. Itu namanya pengurangan huruf. Jadi tidak memperhatikan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha, memperhatikan juga tasydid di dalam Al-Fatihah. Tasydidnya tidak boleh dikurangi. Kenapa? Karena tasydid itu hukumnya ada dua huruf di situ. Satu huruf mati, satu huruf hidup. Ketika tasydid itu dihilangkan, maka akan mengurangi satu huruf yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya iyyaka na'budu misalnya. Ketika dihilangkan tasydidnya akan mengurangi huruf iyyaka. Nah, itu akan mengurangi huruf ya yang pertama. Iya. Nah, iya itu hilang huruf satunya atau hilang tasydidnya, maka itu juga tidak diperkenankan. Apabila sudah terbaca tanpa tasydid atau sudah terbaca tadi hurufnya hilang satu misalnya, maka diulangi ayatnya, diulangi dengan membaca dengan sempurna. Kok dilanjutkan tidak diulangi bacaan dengan sempurna, maka bacaan Fatihahnya tidak dianggap. Kok sampai akhir sholat bacaannya tidak dirubah tadi itu, maka sholat yang dilakukan pun tidak sah hukumnya. Kemudian wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Ini berkaitan dengan syarat yang kedua tadi itu yang berupa mualah sebenarnya. Yaitu mualah kan sinambung atau beruntut, tidak terputus. Tidak boleh diam yang panjang. Sekiranya diam tadi itu sudah dianggap sebagai berpaling dari bacaan yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya. Maka apabila sudah dianggap dari berpaling dari bacaan yang sebelumnya atau ayat yang sebelumnya, maka itu disebut saktah tawilah atau diam yang lama, sehingga harus mengulangi Fatihahnya dari bismillah lagi. Atau dipisah dengan diam yang sebentar, tapi dia punya tujuan. Diamnya itu punya tujuan, dia memutus Al-Fatihahnya. Dia tidak ingin melanjutkan Al-Fatihahnya. Maka ketika ada tujuan untuk memutus Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia tujuannya tidak melanjutkan, walaupun sebentar, kok ada tujuan seperti itu, yaqsid biha qat'al qiraati, maka bacaan Al-Fatihahnya harus diulangi dari Bismillahirrahmanirrahim, dari awal lagi, seperti itu.
Kemudian wa qiraatu kulli ayatin ayatiha. Wa qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca semua ayatnya. Tidak ada yang terlewatkan. Jadi dari awal 7 ayat itu harus semua dibaca. Tidak boleh dikurangi 1 ayat pun atau bahkan tadi 1 huruf pun yang dihilangkan. Di antara yang termasuk bacaan Al-Fatihah adalah bacaan basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i, bacaan basmalah adalah termasuk dari Al-Fatihah. Termasuk dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahahu. Karena Rasulullah SAW menghitung, menganggap bahwa al-basmalah itu adalah termasuk dari ayat Al-Quran. Dari ayat Al-Quran yang diriwayatkan hadisnya oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Hakim dan bahkan ditasheh oleh keduanya. Nah, sehingga dari hadis tersebut diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa al-basmalatu itu adalah ayatun minal fatihati, adalah ayat di dalam Al-Fatihah yang wajib dibaca ketika kita melakukan sholat atau mengerjakan sholat. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca Al-Fatihah, maka bacaan sholat kita atau bacaan Al-Fatihahnya kita tidak dianggap. Bagaimana caranya? Tadi itu kembali lagi, caranya adalah mengulangi dari bacaan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Itu adalah syarat atau ayat-ayat yang harus dibaca dalam Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan adamul lahni al-muhilli bil makna. Tidak adanya lahan. Lahan itu artinya kesalahan. Al-muhilli bil makna, yang merusak makna. Tidak boleh ada kesalahan di dalam Al-Fatihah yang merusak makna. Contohnya di dalam ayat Al-Quran, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat artinya adalah ihdina, dengan mengkasroh hamzahnya, ihdina, itu artinya adalah berilah kami hidayah. Gitu kan? Maka tidak boleh kita membaca dengan bacaan ahdina. Ahdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena ketika kita membaca ahdina, memfathahkan hamzahnya, maka itu artinya sudah berbeda. Makna yang sebelumnya itu berbeda. Jadi ketika ihdina itu artinya berilah kami hidayah, ketika ahdina itu artinya berilah kami hadiah. Berilah kami hadiah. Maka di sini disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Sajad. Jadi tidak boleh ada kesalahan yang merubah makna. Walaupun kenyataannya tidak merubah huruf. Merubah hurufnya tetap ada. Tasydidnya tetap ada. Tapi kok ada kesalahan yang merubah makna, itu juga mempengaruhi kemu'tabaran, penganggapan bacaan di dalam surah Al-Fatihah di dalam sholatnya kita. Jadi itu harus diperhatikan. Maka itu pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar. Sedikit kesalahan walaupun kenyataannya mungkin tidak dianggap salah, tapi ternyata mempengaruhi keabsahan sholat yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah antakunal qira'ah halatal qiyam fil fardhi. Adanya bacaan Al-Fatihah itu dibaca ketika berdiri. Ketika berdiri sempurna, maka saat itulah bacaan itu dianggap. Ketika misalnya contohnya di rakaat kedua misalnya kita bangun dari sujud, Allahu Akbar. Nah, sebelum bangun secara tegak, misalnya kita masih di batasan ruku misalnya, kita langsung membaca Al-Fatihah biar cepat Al-Fatihahnya. Baru sampai batasan ruku langsung Bismillahirrahmanirrahim. Maka bacaan yang dibaca ketika belum keadaan berdiri sempurna, maka hukumnya tidak dianggap. Bagaimana? Ya tadi itu, kita harus mengulangi dari bacaan al-basmalatu kembali. Kemudian
wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ata. Ini banyak luput saudara-saudara. Ini banyak luput khususnya apabila menjadi seorang makmum. Harus memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Bukan hanya dia mengucapkan tanpa telinganya mendengar. Jadi bacaan minimal yang dibaca itu harus dirinya sendiri mendengar. Batit atau hanya imik-imik itu tidak dianggap. Tidak mendengar, dirinya sendiri saja tidak mendengar, maka itu tidak dianggap sebagai bacaan. Di bacaan minimal yaitu harus diperdengarkan untuk dirinya sendiri atau harus didengar oleh dirinya sendiri. Sehingga apabila tidak didengar oleh dirinya sendiri, saking pelannya atau hanya membatin dalam hati, maka itu tidak dianggap sebagai bacaan. Sekali lagi, baik Anda sebagai seorang imam, Anda sebagai seorang makmum, ataupun Anda sedang sholat sendiri, bacaan Fatihah harus dibaca dan harus mendengar sendiri. Wa an la terakhir, wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Kembali lagi, ini berkaitan dengan syarat yang kedua yaitu al-mu'alatu, yaitu berkesinambungan, yang sehingga tidak boleh juga disela-sela oleh zikir yang lain. Walaupun zikirnya itu adalah walaupun itu adalah bentuk zikir gitu ya. Walaupun bentuknya zikir kebaikan tetap tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kemudian la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dilanjutkan, maka itu tidak dianggap. Bagaimana? Diulang lagi. Ini adalah beberapa syarat-syarat yang ada di dalam Fatihah. Nah, yang terakhir ini, kecuali misalnya ada kemaslahatan dalam sholat. Contohnya ketika kita mengamini imam. Makmum itu sunnah membaca Fatihah itu setelah imam membaca Fatihah. Sunnah untuk membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah. Imam membaca Fatihah selesai baru kita membaca Fatihah. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi apabila ternyata kita membacanya itu saat Fatihah juga saat imam juga membaca Fatihah. Imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita membaca langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Ketika imam sampai waladhdallin, makmum itu sunnah untuk membaca amin. Gitu kan ya? Membaca amin. Maka ketika itu masih di dalam tengah-tengah Fatihahnya makmum sunnah membaca amin, dan bacaan aminnya itu tidak memutus bacaan Al-Fatihahnya. Dia langsung melanjutkan saja. Langsung melanjutkan Al-Fatihah yang dibaca sebelum amin tadi itu. Nah, ini adalah syarat-syarat yang perlu diketahui sehingga bacaan Al-Fatihahnya kita bukan hanya bacaan yang mungkin sah menurut kita, tapi ternyata menurut pandangan ulama atau pandangan syariat itu tidak sah. Nah, syarat-syaratnya saya ulangi, ada 10 syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian terakhir kita membahas fasal yang mengenai tasydid di dalam Al-Fatihah. Kita baca, kita tidak akan menerangkan, kita hanya akan mencontohkan. Yang pertama adalah tasjidatul Fatihati arba'a asyarata. Tasjidatul Fatihah, tasjid yang ada di dalam Fatihah ada 14 tasjid. Yang pertama, bismillahi fauqal lam. Bismillah. Fauqal lam di dalam lafzul jalalah. Tidak boleh bismillah, bismillah. Tasjid. Ada 2 huruf di situ. Kemudian ar-Rahman fauqar ra. Ar-Rahman tidak boleh arah. Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian ar-Rahim fauqar ra juga. Ar-Rahim. Kemudian alhamdulillahi fauqal amil jalalah. Kemudian lagi alhamdulillah, lillah itu tidak boleh lillah. Rabbil alamin fauqal ba. Rabbi. Nah, itu ada tasydidnya itu. Alhamdulillahi rabbil itu tidak boleh. Ar-Rahman fauqar ra. Kemudian Ar-Rahman ada tasydidnya. Ar-Rahimi fauqar ra. Kemudian Ar-Rahim itu ada tasydidnya juga. Kemudian
maliki yaumiddin. Nah, tidak boleh maliki yaumidin, midin ya. Itu hilang tuh tasydidnya. Fauqad dal. Iyyaka na'budu, iyyaka di dalam contoh iyyaka. Nah, itu di fauqal ya, iya, i. Tidak boleh kita membacanya iya, iya. Kemudian yang kedua, iyyaka, itu juga iyyaka nasta'in, fauqal ya, iyyaka, iyyaka tidak boleh. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shad. Ihdinas, ihdinas sirat. Tidak ada tasydidnya. Tidak dianggap siratal ladzina fauqal lam, siratal ladzi. Qal itu ada tasydidnya, bukan siratal ladzi. Kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fauqal dhad wal lam. Di atasnya dhad walad. Itu yang pertama, walad. Tidak boleh waladdall. Itu ada tasydidnya. Kemudian fauqal lam. Dhal. Itu di atas lamnya juga ada tasydidnya. Tidak boleh dhalin atau dhalin. Itu tidak diperkenankan. Jadi ini adalah yang pertama syarat Al-Fatihah. Yang terakhir ditutup dengan tasdidatul Fatihah. Insyaallah dengan kita bacaan Al-Fatihahnya sempurna, sholat yang kita lakukan pun sempurna, dan insyaallah sedikit ini yang bisa kami terjemahkan dari kitab Safinatun Najah. Insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.